ikut berjamaah hingga bau mulutnya hilang. Dari keterangan Nabi ini bisa dipahami konteks larangan ini adalah bagi mulutnya yang mengeluarkan aroma bau tak sedap. Maka hukum ini juga berlaku pada orang yang mengkonsumsi makanan yang berbau lainnya, seperti petai dan jengkol, serta orang yang memakai parfum secara berlebihan. Meskipun beraroma wangi, parfum yang berlebih dapat menimbulkan aroma yang menyengat hingga mengganggu jamaah lain. Hal ini seperti yang Imam Nawawi jelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, bahwa para ulama berkata, setiap yang memiliki bau yang mengganggu, baik itu dari makanan atau selainnya, maka hukumnya sama dengan hukum orang yang memakan bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Oleh karena itu, bagi mereka yang usai mengkonsumsi makanan berbau, hendaknya membersihkan diri terlebih dahulu sebelum menuju masjid. Dari penjelasan Imam Nawawi juga bisa kita simpulkan, hukum ini bisa berlaku pada orang yang memiliki aroma tubuh menyengat akibat keringat berlebih. Oleh karenanya, dia tidak dianjurkan mendatangi masjid sebelum membersihkan diri terlebih dahulu dan aroma keringatnya hilang. Lalu bagaimana jika seseorang memiliki masalah dengan bau badan yang tidak bisa hilang, bahkan setelah mandi dan memakai wangi-wangian sekalipun? Para ulama sepakat bahwa sholat berjamaah, terutama di masjid, memiliki pahala yang sangat besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah hukumnya wajib. Bahkan bagi yang mewajibkan sholat berjamaah, seperti mazhab Hambali, orang yang mulutnya bau tetap tidak dianjurkan untuk berjamaah ke masjid. Bagi pendapat ini, orang yang mulutnya bau gugur kewajibannya untuk berjamaah di masjid. Bahkan menurut mazhab Hambali, orang yang memiliki masalah dengan bau yang mengganggu dan tidak bisa dihilangkan dengan cara apapun, kewajibannya untuk melaksanakan sholat berjamaah menjadi gugur. Hal ini didasari oleh larangan Nabi SAW dalam sabdanya, barang siapa yang memakan tanaman ini bawang putih, maka janganlah dia mendekat ke masjid kami dan jangan ikut sholat bersama kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan kata lain, dia diperbolehkan meninggalkan sholat berjamaah karena adanya uzur atau halangan yang ditetapkan secara syariat, seperti halnya orang sakit. Masalahnya adalah, apakah orang yang memiliki masalah bau badan tidak bisa memiliki kesempatan untuk meraih pahala sholat berjamaah di masjid? Menurut ulama kontemporer, orang yang memiliki bau mulut tak sedap karena makanan berbau, jika kebiasaan sholatnya berjamaah di masjid, maka saat di mulutnya mengeluarkan bau tak sedap lalu tidak pergi sholat berjamaah dan sholat di rumah, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Hal ini berdasarkan keterangan hukum syariat bahwa orang yang selalu beramal saat tidak ada halangan, kemudian dia tidak bisa mengerjakan amalan tersebut karena suatu halangan, maka dia tetap mendapatkan pahala amalannya dengan utuh. Hukum ini diambil dari sabda Rasulullah SAW. Apabila seorang hamba sakit atau sedang safar, Allah akan menuliskan baginya pahala amalan yang biasa ia kerjakan di masa sehat dan bermukim. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki masalah bau yang susah hilang dan tidak bisa mengikuti sholat berjamaah di masjid, dia tetap bisa mendapatkan pahala orang-orang yang berjamaah di masjid, selama dia tidak berniat meninggalkan sholat berjamaah karena alasan yang tidak syar'i, seperti malas. Akan lebih baik lagi jika dia bisa sholat bersama keluarganya di rumah, atau dengan teman dekatnya yang dapat memaklumi aroma tubuhnya. Karena larangan Nabi terhadapnya hanyalah mendatangi masjid dan sholat berjamaah bersama orang lain. Sedangkan tidak ada larangan baginya untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan keluarga di rumah. Kasus sebaliknya, jika kita sedang sholat berjamaah di masjid, lalu di tengah sholat tercium aroma badan orang tak sedap dari orang yang sholat di sebelah kita, apakah dalam kondisi demikian kita dibolehkan membatalkan sholat dan berpindah tempat? Pada dasarnya, jika seseorang telah melakukan takbiratul ihram dalam sholat, maka dia dilarang membatalkan sholatnya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kamu membatalkan amal-amalmu. Al-Quran Surah Muhammad ayat 33. Namun ada kondisi tertentu di mana kita diperbolehkan membatalkan sholat, yaitu ketika ada uzur terkait keselamatan diri sendiri, orang lain,
harta, serta hal-hal yang berkaitan dengan kekhusyuan solat. Dalam hal ini, bau tak sedap dari orang di sebelah kita bisa dikategorikan mengusik konsentrasi atau kekhusyuan solat, sebagaimana orang yang memiliki keinginan buang hajat di tengah-tengah solat. Orang yang mengalami hal demikian boleh membatalkan solat dan berpindah tempat untuk memulai solatnya kembali. Demikianlah pentingnya menjaga kekhusyuan dalam solat, sebab ruh dari solat adalah khusyuk, sehingga apapun yang dapat mengganggu kekhusyuan solat sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu. Namun hal ini tidak berlaku pada perkara yang bisa diatasi tanpa harus membatalkan solat, seperti bau yang masih bisa ditahan atau adanya kalajengking yang bisa dihindari tanpa membatalkan solat. Pemirsa Khazanah, persoalan bau tak sedap memang cukup mengganggu. Menariknya, di tanah air ada bau-bau tertentu yang dipercaya berhubungan dengan mistis. Misalnya bau pandan yang datang dan hilang secara tiba-tiba. Sebagian masyarakat meyakini bau tersebut menandakan adanya makhluk gaib berwujud siluman kelelawar atau yang disebut keblek. Bagi sebagian orang, keblek ini konon digunakan untuk pesugihan. Selain itu, bau bunga melati juga dianggap memiliki nilai mistis. Aroma bunga melati diyakini merupakan aroma yang disukai makhluk halus atau kuntilanak, sehingga jika tercium bau bunga ini yang muncul tiba-tiba, maka dipercaya ada kuntilanak di sekitarnya. Sama halnya dengan bau kentang busuk atau bakaran ubi yang dianggap menandakan adanya makhluk genderuwo. Pertanyaannya adalah, apakah mitos-mitos ini ada dasarnya dalam agama? Keberadaan jin dan setan diakui dalam syariat agama. Bahkan makhluk ini termasuk perkara gaib yang harus dipercayai. Namun Al-Quran ataupun hadis tidak menjelaskan tentang bau ataupun aroma setan. Sehingga mitos bahwa bau tertentu menandakan adanya setan tidak berdasar pada teks agama. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mempercayai sesuatu yang tidak pasti kebenarannya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36. Sementara itu Allah dan Rasulnya menegaskan bahwa setan adalah musuh manusia. Mereka akan selalu memperdaya manusia agar melakukan maksiat dan dosa. Tak hanya itu, mereka akan berusaha agar manusia takut pada mereka. Padahal pada awalnya, makhluk halus itulah yang sebenarnya takut pada manusia. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, sebenarnya manusia sendiri yang membuat jin atau setan menjadi berani dan tidak takut lagi pada manusia. Ikrimah menjelaskan, bagaimana jin pertama kali berani kepada manusia. Ia mengatakan, dulu jin takut pada manusia, sebagaimana sekarang manusia takut pada mereka, atau bahkan lebih parah dari itu. Dahulu jika manusia beristirahat di suatu lembah, maka jin yang menghuni lembah itu akan bubar melarikan diri. Hingga suatu saat ada seorang pemimpin rombongan yang hendak beristirahat di lembah, lalu mengatakan, kami berlindung kepada pemimpin jin yang menghuni lembah ini. Maka jin tahu bahwa ada manusia yang takut pada mereka. Sejak saat itu jin berusaha membuat manusia tetap takut kepada mereka. Misalnya dengan cara merasuki manusia, atau menampakkan diri dengan menjelma menjadi sesuatu yang menakutkan. Dalam menafsirkan surat Al-Jin ayat 6, Ibnu Katsir juga menyebutkan, ketika manusia takut dan meminta perlindungan kepada jin, jin akan menambah gangguannya dan membuat manusia semakin takut, sehingga manusia akan terjebak untuk terus melakukan dosa. Oleh sebab itu, kita seharusnya tidak mempercayai mitos-mitos bau yang konon menandakan adanya setan tertentu. Karena hal itu hanyalah tipu daya setan agar kita menjadi lemah di hadapan mereka. Dan memang itulah yang mereka inginkan. Apabila ada yang mempercayainya bahkan menyerukan pada orang lain agar merasa takut, maka sama saja dia telah membantu tipu daya setan. Cukuplah kita bertawakal dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa tipu daya setan itu lemah pada orang yang bertawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan untuk mengganggu orang-orang yang bertawakal kepada Tuhannya. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 99.
Pemirsa Khazanah, beralih ke permasalahan lain. Bagi sebagian orang, bulu merupakan salah satu hal yang bisa menurunkan kepercayaan diri, sehingga mereka berusaha menghilangkan sebagian bulu yang tumbuh di tubuhnya, seperti bulu kaki, tangan, ketiak, dan bulu kumis. Dalam Islam, setidaknya ada 5 hal yang termasuk dalam fitrah, yang apabila dilakukan akan menjadikan pelakunya sesuai tabiat penciptaannya, bahwa manusia diciptakan sempurna, termasuk dalam hal kebersihan tubuhnya. Sunnah fitrah ini merupakan sunnah para nabi terdahulu dan telah menjadi perkara yang manusiawi untuk dilakukan. Nabi SAW bersabda, ada 5 macam fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu bagian bulu yang dianjurkan untuk dihilangkan adalah bulu ketiak. Akan tetapi, redaksi hadis ini menyebutkan mencabut bulu ketiak, menggunakan kata mencabut. Lalu bagaimana jika dicukur? Apakah sama hukumnya dengan mencabut? Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menjelaskan mencukur bulu ketiak hukumnya boleh, akan tetapi mencabutnya lebih afdol, karena lebih sesuai teks hadis dan mengikuti sunnah. Yang tidak boleh adalah membiarkannya tumbuh dan tidak dibersihkan, sebab bisa menimbulkan keringat dan kotoran sehingga menimbulkan aroma tidak sedap. Rasulullah SAW bahkan memerintahkan agar perkara fitrah ini tidak dibiarkan lebih dari 40 hari, sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami diberi batasan waktu oleh Rasulullah untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Hajar menjelaskan sunnah Nabi ini dapat mendatangkan manfaat dari segi agama dan duniawi. Dengan melakukannya berarti kita telah melaksanakan perintah agama. Di samping itu, melaksanakan sunnah fitrah ini juga dapat memperindah penampilan serta membersihkan badan. Jenis fitrah lain yang disebutkan Nabi SAW dan dianjurkan untuk dilakukan adalah memotong kumis. Maksudnya adalah kaum lelaki disunnahkan untuk mencukur kumisnya. Para ulama sependapat bahwa laki-laki dilarang memanjangkan kumis hingga menutupi bibirnya. Oleh karenanya mereka diperintahkan untuk mencukur kumis. Lalu bagaimana jika mencabutnya? Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menjelaskan cara memotong kumis adalah dengan memendekkannya hingga nampak ujung bibir atasnya, dan bukan mencukurnya habis hingga akarnya atau mencabutnya. Lalu bagaimana dengan perempuan yang berkumis? Apakah juga dianjurkan untuk dicukur? Dalam hal ini, Imam An-Nawawi juga menjelaskan bahwa kumis pada dasarnya merupakan salah satu ciri laki-laki. Perempuan dilarang menyerupai laki-laki, begitupun sebaliknya. Oleh karenanya jika seorang perempuan mendapati ada bulu kumis atau jenggot tipis yang tumbuh di wajahnya, maka diperbolehkan untuk mencukurnya. Hal ini agar dia tidak menyerupai laki-laki dan tidak memperburuk rupanya sebagai wanita. Berbeda halnya dengan mencukur kumis. Para ulama sepakat bahwa mencukur dan menipiskan alis bagi perempuan hukumnya haram. Hal ini didasari hadis riwayat Abu Daud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat perempuan-perempuan yang mencukur alisnya atau yang minta dicukurkan alisnya. Berdasarkan hadis ini, ulama melarang wanita mencukur alisnya secara mutlak, karena hal itu termasuk merubah ciptaan Allah dan merupakan salah satu misi iblis untuk menyesatkan manusia. Sebagaimana telah Allah sebutkan tentang misi iblis ini dalam firman-Nya, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk mengubah ciptaan Allah. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 119. Namun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa hukum ini berlaku bagi wanita yang belum menikah. Sedangkan bagi wanita yang sudah menikah dan suaminya tidak menyukai alisnya atau memintanya untuk mencukur dan merapikan alisnya, maka dia boleh mencukurnya dengan tujuan berhias untuk suami. Syekh Ali Jum'ah menjelaskan bahwa mencabut bulu alis bagi wanita adalah haram jika dia belum berkeluarga, kecuali untuk keperluan pengobatan, menghilangkan cacat, atau guna merapikan bulu-bulu yang tidak beraturan. Lalu bagaimana dengan mencukur bulu kaki dan tangan? Mengingat hal ini tidak pernah disebut dalam hadis Nabi SAW. Nah pemirsa,
Jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, tentang mencukur rambut yang tumbuh di lengan dan betis, Syekh Al-Utsaimin menjelaskan bila rambut yang tumbuh itu banyak dan di luar kewajaran, maka tidak apa-apa menghilangkannya, karena keberadaannya dapat memperburuk penampilan seseorang. Tapi jika rambut itu masih wajar, maka sebagian ahli ilmu berbeda pendapat. Ada yang melarangnya karena termasuk perbuatan mengubah ciptaan Allah. Sebagian lain memperbolehkan karena termasuk perkara yang didiamkan Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitabnya, dan yang haram adalah apa yang Allah haramkan dalam kitabnya. Adapun yang didiamkan atau tidak disinggung, maka itu termasuk apa yang Allah maafkan. Hadis riwayat Tirmizi. Mencukur bulu yang ada di tubuh laki-laki selain yang tumbuh di kepala dan wajah adalah boleh menurut pendapat mazhab Maliki. Bahkan sebagian ulama menghukuminya sunnah. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.